Sekolah minggu, murid di GKPS, rajin dulu gereja hari minggu. Mula kondisi rumah, malah rumah uhuru. Anani Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini hari Minggu kita bertemu lagi dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Di sini ada Kak Nesia dan Bang Josimar. Kita hari ini mau memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik sekarang disiapkan hatinya, kita duduk yang manis, kita mau mulai sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberkati kami, anak-anak sekolah minggumu sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan yang jagai kami, anak-anak sekolah minggu, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Sekarang adik-adik sekolah minggu kita mau nyanyi lagunya Selamat Pagi Bapa dan Mari Kita Bersukaria. Adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri, gak boleh malas. Berdiri ya. Tepuk tangan semua. Selamat pagi Bapak, pakai gerakan ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi kita tepuk tangan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke, boleh duduk lagi. Nah, adik-adik, siapa yang ingat minggu lalu titah yang keberapa? Ada yang ingat nggak? Nah, minggu lalu itu titah yang keempat dibawain sama Kak Arni. Hari ini Kak Nesia mau sama-sama dengan adik sekolah minggu kita mau ucapkan titah yang ke-5. Ada yang ingat? Atau udah lupa ini jangan-jangan? Harus ingat ya. Titah yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bisa? Nanti kalau ada teksnya di bawah adik-adik baca ya, yang udah bisa baca ya. Kita sama-sama bilang sekali lagi. Titah yang ke-5. Apa itu? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, minggu depan kalau ditanya harus bisa. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh abang kita Bang Fandi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu TAAT, Taat. Semuanya boleh berdiri. Adik-adik sekolah minggu, kita mau nyanyi sambil pakai gerakan. TAAT, taat.
dan pada mama papa, turut perintah mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus, T-A-A-T taat. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Mana suaranya adik-adik? Kurang kencang. Oke, jawabannya kalau Bang tanya apa kabar, jawabannya yes, 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 yes. Luar biasa. Nah, yesnya 4 kali, setelah itu luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Yes, 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 yes. Luar biasa. Nah, seperti itu dong. Kalau mau datang ke hadapan Tuhan harus penuh sukacita. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang adik-adik lipat tangannya, ya, tundukkan kepala dan tangannya dilipat. Ya, tangannya dilipat ya, sikap hormat kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kami anak-anak sekolah minggu KKPS Bandung. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Walaupun Tuhan saat ini kami masih beribadah online, tapi itu tidak menghambat kami Tuhan untuk bersekutu, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang hadir, supaya lewat firman-Mu pada hari ini kami semakin bertumbuh dan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang Tuhan banggakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini, ya, ayo adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, ya, ayo kita berkonsentrasi, berikan hati dan pikiran kita dimanapun kalian berada saat ini. Ayo kita membuka Alkitab kita, ya, kita buka Alkitab kita dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Ya, oke. Adik-adik ikuti di dalam hati masing-masing. Abang akan membacakan dari sini ya. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke. Sampai di situ bacaan firman Tuhannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Ya, tadinya yang bisa bertatap muka, secara langsung ke sekolah, sekarang hanya online, dan mengubah kebiasaan kita
dari yang terbiasa menjadi tidak biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada zaman ini banyak sekali manusia, banyak sekali anak-anak, banyak sekali manusia yang berfoya-foya, banyak sekali manusia yang berhura-hura. Walaupun saat ini adik-adik di tengah-tengah kita terjadi COVID-19. Nah, bagaimanakah hidup yang berfoya-foya adik-adik? Bagaimana yang dimaksud dengan hidup yang berhura-hura? Oke, adik-adik perhatikan slide yang tampil di layar handphone kalian. Nah, kalian sudah melihat kan? Kira-kira seperti itulah hidup yang berfoya-foya dan hidup yang berhura-hura adik-adik. Nah, perbuatan seperti ini akan mengakibatkan perbuatan jahat dan moral menjadi tidak baik. Ya. Adik-adik, hari ini firman Tuhan berbicara tentang Ayub. Siapa adik-adik? A-Y-U-B, Ayub. Oke, siapa Ayub? Nah, adik-adik tahu siapa Ayub? Nah, Ayub adalah seorang peternak adik-adik. Dia adalah seorang peternak yang sangat kaya dari tanah Uz dan berlokasi di Edom. Ingat ya adik-adik ya, Ayub adalah seorang peternak yang kaya dari tanah Uz dan berlokasi di Edom. Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, Ayub mempunyai harta yang berlimpah ruah adik-adik. Nah, sekarang Ayub juga seorang yang saleh. Ya, Ayub juga seorang yang jujur. Ayub juga seorang yang takut akan Tuhan dan tidak suka dengan kejahatan, menjauhi kejahatan. Itu adik-adik, ada 4 karakter, ada 4 sifat yang dimiliki oleh Ayub. Yang pertama tadi apa? Saleh. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, apa? Takut akan Tuhan. Yang keempat, tidak suka dengan kejahatan, menjauhi kejahatan. Ingat, ada 4 ya karakter dari seorang Ayub. Adik-adik, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan saleh? Kenapa Ayub dibilang saleh? Kenapa Ayub dikatakan saleh? Karena Ayub adalah seorang yang taat. Dia sungguh dan sungguh menjalankan ibadah dan punya hubungan baik dengan Tuhan Allah. Ayub taat menyembah Allah. Ayub juga membawa anak-anaknya dekat dengan Tuhan. Kalau begitu, bagaimanakah anak sekolah minggu GKPS Bandung ini bersikap saleh kepada Tuhan? Bagaimanakah sikap anak-anak sekolah minggu ini taat kepada Tuhan? Ayo adik-adik, bagaimanakah sikap kita anak-anak sekolah minggu GKPS Bandung taat kepada Tuhan? Yang pertama, beribadah kepada Tuhan. Taat, ya. Sikap taat kita kepada Tuhan itu beribadah kepada Tuhan. Apa maksudnya beribadah kepada Tuhan? Nah, ketika adik-adik bernyanyi, ketika adik-adik mengumpulkan persembahan setiap hari Minggu, bahkan adik-adik duduk dan mendengarkan ibadah lewat online, juga beribadah
itu juga beribadah kepada Tuhan adik-adik. Nah, beribadah kepada Tuhan. Terus yang kedua, bagaimanakah sikap taat kita? Berdoa. Nah, jangan-jangan kita jarang berdoa. Ya, berdoa. Doa adalah nafas kita adik-adik. Dan doa adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, lewat doa kita menyampaikan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan. Kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberikan orang tua yang baik, kita diberikan guru sekolah minggu yang baik, kita diberikan keluarga yang baik, kita diberikan makanan dan minuman. Kita bisa berpakaian yang rapi, kita bisa sekolah adik-adik. Ya, itulah rasa syukur kita kepada Tuhan. Terus yang ketiga, bergaul kepada Tuhan dan orang baik. Nah, artinya apa adik-adik? Ketika kita sudah berteman dengan Tuhan, tentunya iman kita akan bertumbuh, ya, dan kita menjadi pribadi yang baik adik-adik. Kita akan menjadi pribadi yang baik adik-adik. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, tidak berkata kotor. Ini adalah bentuk taat kita kepada Tuhan nih. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita harus penuh kasih adik-adik dan tidak membuat orang lain sakit hati. Nah, jauh perkataan kotor. Bila ada teman berkata kotor, ingat bahwa itu adalah salah. Nah, jadi kalau masih ada adik-adik yang masih berkata kotor sampai pada saat ini, yang masih mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulutnya, itu tidak saleh namanya. Itu tidak taat namanya adik-adik. Jadi kalau masih ada teman-teman kita atau diri kita sendiri yang masih mengeluarkan kata-kata kotor, mulai detik ini tinggalkan. Ya, tinggalkan adik-adik. Jangan mengulanginya lagi. Nah, tadi kita lanjut. Itu tadi mengenai saleh, ya. Terus karakter dari Ayub yang selanjutnya adalah, kenapa Ayub dikatakan jujur? Jujur, jujurlah padaku. Kenapa Ayub dikatakan jujur adik-adik? Ayub selalu mengatakan yang benar, ya. Ayub selalu mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak berbohong, ya. Tidak menyombongkan diri, tidak menipu, tidak mencontek, tidak mencuri. Nah, jadi kalau adik-adik masih ada yang mencontek, mencuri, ya kan, berbohong, itu namanya tidak jujur. Ya, itu namanya tidak jujur. Berarti kita belum seperti karakter dari Ayub. Nah, oke, selanjutnya karakter yang ketiga. Kenapa Ayub dikatakan takut akan Allah? Kenapa Ayub dikatakan takut akan Allah? Di sini Ayub sangat mengasihi Allah. Ayub sangat menghormati Allah. Dan Ayub mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang sampai kepada adik-adik semuanya. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sudahkah menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah takut akan Tuhan adik-adik? Kalau setiap hari Minggu lupa akan ibadahnya, itu namanya tidak takut, belum takut sama Tuhan. Ya, itu belum takut sama Tuhan. Nah, tapi kalau kita setiap hari Minggu merasa kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, wah, ada yang salah dari diri kita. Itu namanya udah takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, terus selanjutnya karakter yang keempat.
Kenapa Ayub dikatakan menjauhi kejahatan? Ya. Ayub tidak main-main. Ayub tidak dekat-dekat dengan dosa. Ayub tidak membiarkan dirinya digoda oleh dosa. Jadi dia tidak memberikan ruang dalam hatinya supaya dia jatuh ke dalam dosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, tentunya anak-anak sekolah minggu juga harus seperti itu. Ya. Ketika ada suatu perbuatan yang salah, mari kita jauhi adik-adik. Ya. Seperti tadi berbicara kotor. Ayo kita tutup hati kita supaya berbicara dosa itu tidak dekat dengan kita. Sehingga kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu adalah 4 karakter dari Ayub. Ya, firman ini, mari adik-adik. Ayo adik-adik, teruslah berusaha memiliki karakter seperti Ayub, ya, dalam hidup kita setiap waktu. Jika gagal, segera minta ampun kepada Tuhan. Mari kita meminta ampun atas dosa kita, mari meminta ampun atas segala kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Orang tua kita, keluarga kita. Adik-adik, mari membanggakan Tuhan setiap waktu. Pasti Allah akan bangga, senang akan kehidupan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga. Kami telah mendengarkan firman Tuhan lewat seorang Ayub yang berkarakter saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan Tuhan. Lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali anak-anak-Mu, supaya kami menjadi anak yang taat, anak yang jujur, dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini, kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau membanggakan Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan. Bila mana Tuhan kami masih suka berbohong, mencontek, mencuri, mengucapkan kata-kata kotor, ampuni kami Tuhan, supaya hari ini Tuhan kami memulai hal yang baru yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nah kita udah selesai dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan juga dibawa sama teman kita dari sekolah minggu. Ini dia ayat hafalannya, disimak ya. Ayat hafalan hari ini Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sekarang persembahannya dipegang. Sudah dipegang semua persembahannya. Terus persembahannya diangkat ke atas. Kita sama-sama mau bilang, Huberedoon, Hubani, Harajaon, Ni Naibata. Udah siap? Kita sama-sama bilang ya, sekali lagi ya. Diangkat semua persembahannya ke atas, kita bilang, Huberedoon, Hubani, Harajaon, Ni Naibata. Amin. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan.
Ya, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, ya. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan menyertai kehidupan kami, dan kami Tuhan telah memberikan apa sedikit yang kami punya Tuhan lewat persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang berkat-Mu semakin besar bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sing boy dalanon nami, salakah natorsa, dop ham hasoman nami, torang agi huja. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat kehadiran adik-adik. Dan satu pertanyaan buat adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan abang akan memberikan hadiah nanti di komentar YouTube, ya. Tuliskan nama. Kalau kalian menjawabnya, tuliskan nama, alamatnya, dan nomor teleponnya di kolom komentar ya. Jadi siapa yang lebih duluan nanti komentar yang pertama dan menjawab dari pertanyaan abang, tugas yang abang berikan, nah itulah yang berhak nanti mendapatkan hadiah. Nah sekarang abang mau bertanya, ya, abang mau bertanya, sebutkan 4 karakter dari Ayub. Yuk, nanti kalian jawab di kolom komentar. Oke, pertanyaan sekali lagi, sebutkan 4 karakter dari Ayub. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Horas, horas, horas.